Baik, perkenalkan nama saya Marcelo Kaunang, NIM 23024-188. Di sini saya akan menjelaskan materi forward and backward chaining. Kita masuk ke dalam materi. Materi ini membahas bagaimana cara kerja logika penalaran inti di balik kecerdasan buatan atau AI yang masih mengadopsi konsep klasik seperti forward and backward. Fondasi logika AI. Meskipun kecerdasan buatan AI berkembang pesat dengan pembelajaran mesin dan jaringan saraf, prinsip penalaran dasarnya seringkali kembali pada logika tradisional. Yang pertama, evolusi dan aplikasi luas. AI digunakan di hampir semua bidang, mulai dari kesehatan, industri manufaktur, hingga sistem pendidikan adaptif. Prinsip dasar logika. Banyak sistem modern, khususnya sistem pakar, masih memakai dasar logika rule-based reasoning. Dan yang ketiga, konsep inti penalaran. Di sini memiliki dua mekanisme utama untuk inferensi. Yang pertama, forward chaining yang berbasis data dan backward chaining yang berbasis tujuan. Selanjutnya, inference engine atau otak sistem pakar. Inference engine adalah komponen inti yang berfungsi menarik kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan atau aturan dan fakta yang tersedia. Yang pertama menggunakan logika if-then atau premis dan kesimpulan untuk memproses informasi. Yang kedua, bertindak sebagai mesin penalaran yang menghubungkan data mentah dengan pengetahuan. Dan yang ketiga, prinsip ini masih relevan di expert system dan chatbot yang membutuhkan transparansi keputusan atau explainable AI. Dua pendekatan penalaran utama. Forward berawal dari fakta dan untuk menemukan kesimpulan baru. Backward berawal dari hipotesis atau tujuan dan mencari fakta pendukung. Selanjutnya, forward chaining, penalaran berbasis data. Forward chaining adalah metode inferensi yang bekerja secara maju dari data ke kesimpulan. Ini adalah penalaran yang digerakkan oleh data-driven reasoning. Yang pertama di sini kita akan mencari itu fakta awal, memulai dari fakta yang sudah diketahui atau masukkan data sensor, atau dari user. Yang kedua, kita akan uji aturan. Setiap fakta diuji terhadap semua aturan di berbasis pengetahuan. Selanjutnya, kesimpulan baru. Aturan yang cocok atau varied menghasilkan fakta atau kesimpulan baru. Kemudian yang terakhir, kita akan mencari hasil akhir. Proses berhenti ketika tujuan tercapai atau tidak ada aturan baru yang bisa diaktifkan. Contoh aplikasi modern, aplikasi diagnostik dini seperti Halodoc mengidentifikasi potensi penyakit dari gejala yang dimasukkan pengguna. Selanjutnya ada contoh yang kedua, sistem otomasi atau IoT. Sistem smart home menyalakan lampu yang berarti kesimpulan secara otomatis berdasarkan pembaca sensor cahaya rendah yang berartinya fakta. Ketika kesimpulan didapat, kemudian akan menemukan fakta, baru sistem akan berjalan. Ilustrasi logika forward chaining. Berikut ini adalah contoh bagaimana sistem pakar menarik kesimpulan secara bertahap dari serangkaian fakta yang tersedia. Yang pertama, memiliki fakta suhu tubuh 38 Celcius yang berarti demam. Yang kedua, sakit tenggorokan. Yang ketiga, sudah sakit lebih dari seminggu atau sakit sudah lama. Proses inferensi memiliki dua aturan. If demam, sakit lama, then yang artinya infeksi. Kemudian diaktifkan. Aturan kedua, if infeksi dan tenggorokan sakit, then radang. Diaktifkan. Lalu kemudian forward menemukan kesimpulan akhir. Pasien mengalami radang tenggorokan akibat infeksi. Selanjutnya kita akan membahas penalaran berbasis tujuan atau backward chaining. Backward chaining ini berorientasi pada tujuan atau goal driven reasoning.
Sistem ini mulai dari hipotesis dan bekerja mundur untuk menemukan fakta yang mendukung hipotesis tersebut. Yang pertama, kita akan tentukan tujuan awal dulu. Sistem menetapkan tujuan atau hipotesis yang ingin dibuktikan. Kemudian kita mencari aturan yang memiliki tujuan tersebut sebagai kesimpulan. Dan yang ketiga di sini kita akan kumpulkan bukti. Premis dari aturan tersebut menjadi subtujuan baru yang harus dibuktikan, seringkali dengan bertanya pada pengguna atau mencari fakta. Dan yang terakhir, kita akan memulaikan verifikasi. Jika semua premis sudah terbukti, tujuan awal telah terverifikasi. Kita masuk ke dalam contoh kasus pengguna utama. Backward chaining sangat ideal untuk aplikasi diagnosis, konsultasi, dan validasi hipotesis. Chatbot medis diagnostik. Pertanyaannya seperti, apakah saya terkena flu? Kemudian, sistem untuk menanyakan gejala spesifik seperti fakta pendukung. Dan ada contoh kedua yaitu sistem keamanan cyber. Dimulai dari hipotesis pelanggaran telah terjadi dan bekerja mundur secara mencari log aktivitas abnormal atau yang tidak normal yang sementara berjalan. Selanjutnya ada perbandingan strategis antara dua metode inferensi. Perbandingannya mulai dari arah penalaran, dari fakta ke kesimpulan, dan dari tujuan ke fakta. Fokus utamanya juga berbeda, menemukan semua kesimpulan yang mungkin dari data awal, menjelaskan mengapa hipotesis tertentu benar atau salah. Dan efisiensi terbaik, ketika hanya ada sedikit fakta awal, tetapi banyak aturan, ketika tujuan hipotesis sudah jelas dan perlu divalidasi. Contoh aplikasi, sistem kontrol, IoT, analis data real time, diagnosis medis, konsultasi hukum, dan pemecah masalah. Kemudian teknik pencarian dalam kecerdasan buatan. Di sini ada 3 cara. Yang pertama deep first search atau biasa kita sebut DFS. Menelusuri cabang terdalam dari pohon pencari hingga mencapai node tujuan atau node mati. Cepat dalam menemukan solusi di pohon yang dalam. Breadth first search atau BFS. Menelusuri semua node pada satu level atau kedalaman sebelum pindah ke level berikutnya. Dijamin menemukan solusi terpendek atau optimal. Selanjutnya adalah best first search atau heuristik. Menggunakan fungsi heuristik atau pemikiran untuk memilih jalur yang paling menjanjikan terlebih dahulu. Lebih efisien untuk ruang pencarian yang besar. Baik, sekian presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.